Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Kali ini kita kembali lagi di channel Monitor ID. Kali ini kita ingin sedikit mengupas tentang kehidupan sosial masyarakat yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat di tengah pandemi ini, langsung kita cari tahu dan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sedikit dengan om kita yang satu ini. Terlihat sekilas beliau ini sepertinya sedang melukis, dan menurut informasi orang-orang sekitar sini beliau memang pelukis. Dan gimana obrolan kita? Check it out guys. Om, lagi apa om? Lagi ini apa, ngelukis pesanan. Ada bayarannya? Ya lumayan lah. Lumayan? Ya kerja tulus ikhlas, rezeki pasti ikut. Asik, mantap sekali motonya ya. Ngomong-ngomong, kenalan dulu kita om. Ya. Dengan om siapa? Budi Twibowo. Budi Twibowo. Iya, Oh, panggil keren. aja Bowo. Namanya keren, panggilannya Bowo. Memang biasa ngelukis apa gimana om? Ya ngelukis cuma sekedar buat apa, ngilangin kejenuhan dalam hidup. Wih, memang jenuh biasanya om ya, hidup itu ya? Jenuh lah, banyak aturannya gitu ya kan. Iya. Ya, Diatur-atur ya? diatur-atur. Kita harus pakai ini, terutama sekarang musim corona Corona COVID-19. ya, tuh. Ya kan, itu diatur suruh pakai masker, itu sini itu. Kalau nggak pakai masker Kena denda. kena denda. Itu kan bukannya nyaman, malah nggak nyaman di situ. Malah repot ya om ya? Iyalah. Jangankan buat bayar denda masker ya, buat makan Iya. aja susah om. Tapi Iya. ngomong-ngomong, pekerjaan utamanya emang lukis om, apa gimana om? Kerjaannya kalau ada kerjaan yang lukis, kadang ini apa, bikin art tato, Tato. Punya ini berarti, punya apa? studio. Apa namanya, studio ya? Enggak, cuma panggilan aja. Panggilan aja. Berapa penghasilan om kalau dari tato itu? Kalau dari tato aku nggak pakai ini Nggak tarif ya? nggak pakai target. Kalau misalnya apa, seorang ini apa, Seniman. seniman, ya kan tanpa penggemar bukan siapa-siapa. Iya, betul. Jadi memang harusnya nggak masang tarif ya om ya? Nggak pasang tarif. Sama berarti lukisan sendiri Iya, nggak pasang tarif. nggak pasang tarif ya? Udah berapa klien om yang dilayani? Ya lumayan lah. Udah lama om menggeluti? Aku dunia tato dari tahun 91. 91, sekarang 2020. Sekitar berapa itu? 29 tahun? Iya. Wow, luar biasa om. Tapi memang biasa di sekitaran jalan kayak Haji Safei ini om? Gandaria Enggak. sini? Nggak, kebetulan kan ini apa, di sini kan banyak teman. Oh gitu, komunitas apa gimana? Enggak, teman-teman itu aja kenal dari tato. Oh, jadi berawal dari tato ini, Om Bowo akhirnya banyak relasi gitu ya? Iya kan, kenalan. banyak teman, banyak rezeki juga. Betul, Asal niatnya kita baik, betul di Om. situ ada rezeki yang baik pula. Betul. Tapi ngomong-ngomong pandemi nih Om, semenjak pandemi gimana? Apa orderan-orderan buat tato atau lukisan ini Om? Ada Kalau buat dampaknya nggak? tato berkurang. Berkurang ya? Ya cuman kalau ada lukisan itu ada aja. Tetap ada aja ya? Iya. Tapi intinya berkurang, ada pengurangan. Iya, ada pengurangan lah. Itu sehari atau gimana hitungannya Om dapat orderannya? Harian atau gimana? Enggak harian. Ini tergantung ini aja apa? Tergantung gambar. Seminggu ada order berapa kira-kira kalau setelah pandemi itu Om? Untuk lukisan deh, untuk lukisan. Lukisan seminggu kadang 2. 2. Iya. Nominalnya bayarannya? Nominal juga nggak dipastiin, Kira-kiranya berapa? tergantung ukuran. Cukup nggak? Oh, tergantung ukuran. Iya. Kalau ini apa ya? Ini 3 3R? 3R. Oh, 3A. Ukuran kertasnya?
Ukuran kertasnya 3A, A3. A3 itu berapa kalau kayak gini Om? Kalau gini Biasanya lumayan. ngasihnya kan Om kan nggak tarif tadi kan? Iya, ya, Berapa kira-kira? ya sekitar 100 ribuan lah 100.000 guys per satu lukisan ya. per satu lukisan. Berarti kalau 1 minggu 2 itu sekitar 200.000 ya Om ya. Itu mencukupi nggak Om untuk kehidupan sehari-hari dengan 200.000? Kan tergantung ini apa, kembali ke cara bersyukur kita. Kalau kita nikmati dengan senang hati ya kan, Bahagia ya. bahagia, nikmat aja. Iya, berarti cukup lah ya untuk Iya. 1 minggu lah 200.000 ya. Lumayan juga sih kalau untuk hidup di Jakarta guys. 200.000 itu sebenarnya bisa dibilang jauh dari layak sih 200.000 kan. Iya. Tapi Om tinggal di mana? Nggak tinggal di, Ada rumah tinggal apa gimana Om? nggak ada, Nggak ada, berarti tinggal di jalanan nomaden udah. aja ya. Memang Iya. seniman sejati Om. Luar biasa. Jalanan aja. Di sekitaran sini aja berarti Om ya. Iya, Asli mana Om? asli Pemalang. Pemalang. Iya. Di Jakarta udah lama Om. Di Jakarta dari tahun itu juga 91 juga. Oh jadi 91 itu memang udah di Jakarta, udah 29 tahun ya Om ya? Luar biasa. Ada istri atau anak Om? Istri nggak punya, anak ada 3. Anak ada 3, istri nggak ada. Istri gimana? Apa? Meninggal atau? Meninggalkan. Meninggalkan. Istri meninggalkan. Iya. Aduh. Berarti Om, anak di mana Om? Anak di kampung. Di Pemalang? Pemalang. Di Pemalang 2, di Jakarta 1. Oh gitu. Udah gede semua tapi kan ya? Udah. Udah. Pada sekolah semua. Sekolah tapi nikah belum? Nikah belum. Yang anak pertama kerja berarti? Anak pertama nggak sekolah. Oh nggak sekolah, tapi kerja? Nggak kerja, sekolah aja. Oh sekolah, berarti sekolah apa? SMA? Kuliah? Ya setara sama kuliah lah. Oh, yang paling kecil? Yang ketiga? paling kecil SMA. SMA? Tuh guys, Yang kedua SMA masih. keren guys. Meskipun kerjaan Om Bowo yang ya seniman sih, cuman kan kayak betul kata Om Bowo, seniman itu nggak bisa diukur dari materi. Tapi luar biasa Om Bowo ini, meskipun demikian putra putrinya, anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan lah Om ya. Pandemi ini Om pernah dapat bantuan gitu dari pemerintah atau gimana Om? Enggak, Belum pernah sama sekali. belum pernah. Nggak pernah didata apa gimana? Belum pernah ada yang Emang datang kok. Nggak ada datanya. Nggak ada datanya ya. KTP aja nggak punya. KTP nggak ada. Nggak ada. Tapi tetap harusnya sebenarnya Om berhak sebenarnya dapat bantuan karena Om kan masih warga negara Indonesia meskipun nggak ada KTP kan. Iya. Tapi keren nih Om, tatonya bisa diceritain Om sedikit. Tatonya itu Cuma apa? dari belajar doang. Bikin sendiri berarti ini. Iya. Keren tapi Om. Iya, belajar bikin sendiri dari nggak bisa nato sampai bisa nato sampai itu apa? Oh, tapi sampai keluar negeri juga lingkaran tato. tapi ada maknanya sendiri nggak Om? Mana-mananya, cuman gambar gitu aja. Gambar, paling kau kasih nama anak-anakku aja. Oh, nama-nama anaknya. Iya, Oke. kan oke. namanya Dinda, Destran, sama Delta. Itu bentuk kasih sayang seorang ayah ya Om ya. Iya. Kalau masalahnya anak nggak ada bekasnya. Ah, iya betul, nggak ada mantan anak. Ya, Iya, nggak mantan ada. istri ada, mantan anak nggak ada. Nggak ada Keren bekasnya. guys, filosofi hidupnya Om Bowo ini. Tapi biasanya selesai berapa lama Om kalau satu lukisan sketsa ini? Satu lukisan paling lama sekitar 6 jam. 6 jam satu lukisan. Cepat ya. Ukuran 3. Ukuran A3 ini ya. Ukuran A3. Om Bowo kan di Jakarta udah hidup berapa? 29 tahun ya kurang lebih ya Om ya. Itu gimana Om kehidupan di jalanan kayak gini Om? Suka dukanya? Kalau di jalanan sih buat aku yang nggak pernah tempat tinggal ya nyaman-nyaman aja. Cuman kan ini apa kebenarannya paling sama Satpol PP, Dinas Sosial. Oh iya. Ada razia. Data nggak ada, KTP nggak ada. Tapi pernah Om, pernah kena razia gitu. Pernah. Gimana prosesnya Om? Langsung ditangkap. Pengalamannya gimana Om? Suka dukanya Om?
Prosesnya ya ini apa? Ditaruh dari jalanan dibawa ke kecamatan, cuman di ini aja didata. Kalau dibawa ke kecamatan, taruh di dinas sosial. Dinas sosial juga ada tebusannya juga, cuman kalau nggak bisa nebus, Tinggal di situ. tinggal di situ, terus bisa dialihkan, dipindahin ke tempat penampungan. Kalau di dinas sosial kan penampungan sementara. Tapi udah berapa kali Om kena razia gitu, sering? Ya sering lah. Tapi ada perlakuan kasar nggak Om? Malah nggak ada. Sempet aku nentang aja nggak ada. Asal jangan ini aja, jangan apa? Ngelawan. Jangan lari, jangan. Oh iya, jangan lari. Iya, kalau lari kejar tante. Oh iya. Kalau aku boro-boro bisa lari, Iya. jalan aja ribet. Tapi di sana dikasih makan gitu kan, tetap Ya, ada pasti kan? lah, Nah, ada. iya. Berarti lumayan juga ya, apa? Selain itu apa Om, pengalaman lain Om? Ketika hidup selama di Jakarta ini, di jalanan Jakarta ini. Apa berantem gitu? Kalau berantem enggak, Preman. tapi waktu itu sempat disingkirin sama yang punya ruko. Oh gitu, diusir. Nyolong juga, iya. Dituduh mencuri. Dituduh mencuri. Tapi Om gimana tuh perasaannya, sikapnya ketika ada orang yang kayak gitulah memandang Om itu sebelah mata? Itu gimana Om? Kalau aku nggak lawan, cuman aku kalau ada bukti nggak masalah. Ya Artinya kan? Om- Sekarang bagaimana aku misalnya mencuri triplek, Iya. triplek ukuran triplek lebar sekian ketebalan Iya. sekian, ya kan? Iya kan gede itu. Bawahnya aja susah sendiri ya. Tapi artinya Om legowo, bisa dibilang legowo, maksudnya ya Iya. orang mau mandang Om kayak gimana terserah, yang penting Om Iya. asik-asik aja gitu ya. Iya Bang. Iya kan? Nikmatin hidup, jangan lupa untuk bersyukur. Moto Om punya moto hidup berarti ya itu ya, Iya. nikmatin hidup. Gimana Om motonya Om? Yaitu nikmatin hidup, jangan lupa untuk bersyukur. Semua masalah punya jalan keluar. Iya. Tapi harapannya sendiri Om nih untuk pemerintah kita nih, gimana Om terhadap orang-orang yang bisa dibilang ya seperti Om lah? Kalau pemerintah sih itu apa, dari tergantung sumber daya manusianya yang ada. Sumber dayanya. Iya, Artinya ada sedikit apresiasi atau penghargaan lah iya, kepada orang-orang seperti Om di jalanan ini ya. iya, Maksudnya nggak langsung di stigma bahwa iya. orang di jalanan itu gembel gitu ya. Aku waktu itu kan sempat sosialisasi Nah, buat perlindungan perempuan dan anak. nah, Nah itu ketangkap, aku bikin pipa rokok seperti ini juga aku jual. oh, Aku jual, aku ditangkap, dilempar-lempar. Apa Oh. barang-barangku dilempar semua. iya. Nah di situ aku kehilangan, aku kan nabung juga. Ah. Itu kehilangan duit sekitar 2.700.000 Cash, uangnya cash. cash. Itu ketika ditangkap itu. Iya, pas penjualan itu. Oh, hasil penjualan Hasil pipa penjualan. ini, rokok ini. Tujuanku kan duit itu kan buat panti asuhan. Ah, mau disumbangkan. Iya, buat panti asuhan. Dari hasil penjualan rokok begini aja bisa buat nyumbang. Iya, Om keren meskipun dalam Iya. keterbatasan masih ada niat nyumbang guys. Hebat Om, salut. Terus gimana prosesnya, nggak ketemu berarti uang itu? Nggak ketemu lah, berantakan aku masukin ke tempat lem, Ah, tempat lem. apa Aku ini? cuman- Kaleng itu ya, kaleng kayak kaleng. Enggak, tempat lem yang kotakan kayak Oh, bungkus rokok. oh kayak gini yang kotak. Tempat lem, kotakan. Nah aku masukin 1 juta, aku masukin, aku tutup, Hmm. aku lakukan. Di situ apa pas dinaikin ke truk, itu barang-barangku dipindahin kemana? Aku cuma nyelamatin lukisan aja. Oh, artinya Om sebenarnya bukan nggak butuh ya, apa namanya, nggak terlalu concern di perhatian pemerintah sendiri. Yang penting SDM Iya, pemerintahnya itu diperbaiki ya, maksudnya dari sikapnya, perlakuan, Iya. etika iya, orang-orang pemerintahan itu diperbaiki. iya. Berarti nggak masalah gitu ya, meskipun nggak dikasih bantuan gitu Om ya. Bukan itu ya yang Om harapkan ya. Ya,
beban itu dari ininya ya, dari sumber daya manusianya yang di pemerintahan itu yang perlu diperbaiki. Iya, peningkatan sumber daya manusianya ya Om ya. Oke Om. Nah untuk masyarakat sendiri Om ada harapan nggak Om? Ketika melihat orang-orang kayak Om yang jangan misalnya jangan inilah jangan sebelah mata memandang. Karena Om sendiri kan punya skill melukis ya kan. Artinya nggak semua orang yang di jalan itu bisa dibilang nggak punya kemampuan ya Om ya. Ya kan? Gimana Om harapan ke masyarakat? Nah, masyarakat sih dipermudah birokrasi di pemerintahan. Gitu, maksudnya aku sendiri ngurus KTP sampai Susah. sekarang dipersulit. Oh. Selalu ada kendala teknis ya. Contohnya Iya. apa Om? Itu aja KTP aja sampai sekarang. Persyaratannya ya. Iya, Sulit sampai ya? sekarang kalau untuk nyewa rumah di Jakarta itu kan harus punya KTP. Oh. Itu dari KTP aja sulit. Bikin KTP-nya aja sulit. Bikin KTP aja gimana mau nyewa rumah? Persyaratannya apa? Ada kakak segala macam. Iya. Iya, iya. Oke deh Om, gitu aja kayaknya Om. Makasih Om nih untuk ngobrol-ngobrol singkatnya. Guys, intinya kita kalau melihat orang di jalanan itu jangan langsung menilai. Artinya jangan menilai buku itu dari covernya aja. Kita harus tahu dalamnya. Seperti Om Bowo ini kan, meski kita lihat dari luar urakan atau apa gitu kan, tapi ternyata Om Bowo sendiri punya skill dan Om Bowo juga punya pandangan terhadap perbaikan birokrasi di pemerintahan kita. Contohnya tadi misalnya soal harus ada peningkatan sumber daya manusia, karena Om Bowo pernah punya pengalaman pahit lah, kehilangan uang tadi ketika terkena razia penyakit masyarakat lah ya oleh dinas sosial. Tapi artinya Om Bowo sendiri legowo, Om Bowo sendiri harapannya itu bukan dia harus dibantu terus oleh pemerintah, bukan, tapi dia ingin ada perbaikan, ada peningkatan di kualitas sumber daya manusia di instansi-instansi pemerintahan kita. Dan saya sendiri pun salut kepada Om Bowo yang istilahnya masih bisa bertahan apalagi di tengah pandemi ini. Om Bowo punya skill melukis dan segala macam. Oke guys, untuk kali ini itu aja singkat ngobrol kita dengan seniman jalanan Om Bowo, seniman jalanan di kawasan Gandaria ini. Next kita ketemu lagi dengan obrolan singkat dan obrolan ringan kita di channel Monitor ID kesayangan kita. Jangan lupa subscribe, like and share channel Monitor ID, oke? Share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng di samping tanda subscribe. Dengan saya, Denny Mutarudin, salam cekicus. Goodbye.